Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan dan Hakim untuk mencari inspirasi yang ada di dunia. Hal-hal yang dulu tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangannya. Kisah-kisah yang penuh dengan inspirasi tersebut akan kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah channel Rifan dan Hakim. Bro, pada kali ini saya kedatangan tamu, dia bernama ya. Oke, baik, bro. Ya ini katanya ingin share tentang problemnya gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti kita juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuannya atau solusinya atau kayak gimana gitu ya. Tapi sebelum Kang Yahya ini mau share kepada kita semua tentang story live-nya, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya silakan kalian subscribe saya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke, udah jam santan. Oke, Kang Yahya, saya kenal sama Kang Yahya itu katanya kamu itu orangnya lebihnya cenderung pendiam ya. Ya. Oke, emang waktu SD pernah mengalami kumaha? Iya pak, pan itu waktu SD mah biasa-biasa, tapi anu luar biasanya di SMP. Emang dulu SMP di mana? Kan di SMP itu ya, di Ciparai ya. Iya, Ciparai. Oke. Itu kalau kelas 7, kelas 7-nya gimana? Baik-baik saja. Baik, ya pas pertengahan kelas satu kelas 1 Semester 2, ya. kamu mengalami sesuatu? Ya, dibully gitu pak. Dibully? Itu karena apa? Kenapa gitu teman-teman Kang Yahya ini harus membuli kamu gitu? Kenapa? Pas Nina kekurangan namanya gitu pak. Kekurangan seperti apa? Ngejelaskan kumaha pak, public speaking gitu kurang gitu. Oh, karena kamu terlalu cenderung terlalu mendiam sehingga orang-orang selalu mengolok-olok itu. Dami mah gitu pak, sok ngobrol gitu, tapi pas kejadian itu udah trauma gitu. Emang kamu pernah mengalami kejadian trauma seperti apa? Jadi maksudnya seperti ini gitu. Emangnya Kang Yahya waktu kelas 7 ya di bangku SMP semester 2 yang bikin trauma itu gara-gara peristiwa apa? Apakah gara-gara langsung dibully begitu saja atau gimana? Jadi kan semisal gitu kan dina pelajaran bahasa Indonesia Ya. nah, ke depan gitu pas puisi nih pak. Jadi disuruh maju ke depan. Ada uga-uga berarti tak pan seueur gitu nu barang orang teh pada iya kan kos ngejek lah, jadi guna gitu ke hati teh mentalnya jadi doan gitu nya. Lamun sekali mah gitu pas kelas J kelas 2 kelas 3 bukti parah gitu pak. Itu terus berlarut-larut gitu Ya, sampai kelas 8. ya SMP jadi parah teh. Dan masuk SMK jurusan teknik bisnis sepeda motor kelas 10 gimana, di sekolah aman? SMK mah aman pak, ada abina gitu tos siap gitu menyiapkan anak. Da kebanyakan gitu lelaki semua muridnya teh, jadi balager lah semua. Alhamdulillah. Kelas 10, 11 sampai lulus. Pas kelas 3 ada pak, pas praktek gitu abis itu bisa kan ingat Praktek apa? motor. Iya. Praktek motor gitu tapi teh kurang gitu. Jadi teh bisa lah gitu. Terus jual inget trauma apa teh jual nangis langsung keluar ke masjid sholat teh. Terus ketika Kang Yahya langsung berlari gitu, langsung ke masjid, langsung ambil air wudhu, langsung sholat, teman-teman Kang Yahya pada saat itu gimana?
diam ya pada tak apal naon itu nah jol gitu pasti gitu pikirannya. Terus gurunya gimana gurunya? Eh, itu sudah kenal jol keluar tapi langsung dibahas jadi cicing man langsung lanjut belajar gitu ya pak itu ditanya gitu saat tos nanti Jadi pada saat itu gak ada yang tahu bahwa kamu itu sebenarnya menangis. ya paling ya ada gitu murid satu dua Oh, satu orang. dua. Tapi diam, Cepatnya diam hanya nanya diam aja diam. gak nanya itu kenapa. Mungkin apakah ada problem atau oke. Nah untuk sekarang nih, alhamdulillah kan Kang ya udah lulus juga. Cuman mau nanya tentang masa lalu ketika waktu Kang Yaya di SMP ya. Teman-teman Kang Yaya yang di SMP gimana? Apakah pernah gak acara buka bersama bareng sama teman-teman kelas SMP atau ada reunian? Pernah gak? Enggak. Gak pernah. Palingnya mun ada nggak ikut gitu. Oke ikut. Oke. Dan sekarang apakah menurut ini nih Kang Yahya sendiri untuk hidupnya apakah menurut Kang Yahya apakah sekarang lagi baik-baik saja atau kurang baik-baik saja? Wah, kurang baik-baik saja Pak. Kenapa bisa kurang baik-baik saja? Ya masih kene keinget gitu. Oh jadi Waktu kamu SMP. udah bisa melupakan kejadian di SMP gitu? Ya. Jadi misalkan abi mau interaksi gitu ke orang-orang jadi takut gitu. Takut ngomong nih bisa salah atau naon. Jadi overthinking pisan Pak. Oke. Berarti kejadian yang waktu Kang Yahya ditertawakan, diejek pada saat SMP itu sampai saat ini masih melekat di dalam hatinya, masih nempel ada. Ya, ada. Oke. Menurut Kang Yahya sendiri nih, apakah kejadian waktu SMP itu bisa dihilangkan atau enggak? Ya bisa Pak. Bisa. Ya. Kapan? Kapannya ya sekarang itu yang mulai berubah Oh gitu. jadi sekarang bagaimana caranya gitu? Ya ini solusi pasar. Oke. Nah tapi kan sekarang alhamdulillah ya katanya kan kamu juga ikutan organisasi Ya. tentang naik gunung dan sebagainya pecinta alam ya. Ya. Di sana kan baik-baik saja. Ya. Baik meskipun mereka mengetahui atau mengenal bahwa kenapa ya Kang Yahya itu cenderung pendiam tapi mereka juga sama-sama menghargai. Ya. Oke, bahkan kamu juga dulu pernah jadi kepanitiaan. Ya. Bahkan kamu juga bisa tegas. Tapi kenapa setelah kamu melewati kegiatan organisasi itu, pernah camping juga tapi kenapa harus teringat lagi gitu, flashback lagi ke zaman SMP kenapa? Gimana ya jadi trauma aja gitu selalu keinget nggak mau bicara ke orang-orang selalu keinget jadi ada rasa takutnya ada. Masih ada rasa takutnya. Ya. Menurut Kang Yaya sendiri cara menghilangkannya harus ngapain? Kalau itu masih kini dicari Pak. Cari sampai saat ini. Ya. Karena meskipun kamu sudah berenang gitu ya di sungai yang dingin juga tetap masih ingat. Enggak sama Pak ada abis ini sendiri tuh seuran gitu jelmaan jadi pede ya lu mah. Masalah teh di banyak orang itu misalkan ningali kabi langsung overthinking naonan cerita wartawan naon gitu terus overthinking we anu buruk pikiran teh teu positif aja mah jadi minder we tutung nama mun aya batur sapa atau naon tunduk aja gitu. Namanya justru saya baru tahu bahwa kamu itu mengalami sisi anggap aja kelam ya. Ya. Berarti selama ini kamu hebat, kamu keren,
kamu bisa menyembunyikan rasa ketakutan kamu itu kepada semua orang. Jadi seolah kamu itu telah menyembunyikan, teman-teman SMA, SMK kamu gak tahu, orang-orang di organisasi juga gak tahu, teman-teman terdekat juga gak tahu, keluarga kamu juga gak tahu. Dan sekarang ini pertama kali kamu mengungkapkan semuanya. Ya. Oke. Jadi bro, ini bukan berarti harus mengumbar-ngumbar ya sebenarnya, tetapi justru jadi ada pelajaran. Jadi ketika kalian menemukan teman yang seperti itu, atau justru kalian sebagai orang yang suka membuli, tolong, karena ternyata itu berdampak negatif berarti. Bahkan kepada orang tua juga sebisa mungkin orang tua itu harus bisa dekat dengan anak-anaknya, bisa sharing juga sama anak-anaknya. Begitu. Kamu keren, asli hebat banget kamu. Kamu bisa menyembunyikan semuanya dari semua orang. Dan kamu bisa, cuman masalahnya ketika kamu menutupi semuanya, tapi tetap hati kecil kamu masih tergores luka yang dalam, gara-gara masa lalu di SMP itu. Oke. Ibadah kamu lancar? Ya, lancar. Sholat kamu lancar? Ya. Tidak pernah bolong-bolong? Tidak. Alhamdulillah. Kalau dengan sholat kamu bisa tenang? Ya, bisa. Alhamdulillah. Oke. Berarti menurut saya kamu juga tetap harus bersyukur, bro. Mengapa? Karena ada siswa, dia itu pernah dibully dan dia gak kuat, dia bunuh diri. Amit-amit ya. Berarti kamu keren, mental kamu sekarang udah amazing, luar biasa. Cuman kamu tetap menyembunyikannya. Ketika kamu ingat, kamu mungkin hanya mengalirkan air mata, wudhu, sholat. Selesai, ingat lagi, sedih lagi, wudhu, sholat lagi. Tapi di luar sana banyak sekali, di luar sana ada yang cerita sama saya, dan dia itu bunuh diri, perempuan lagi. Dan anehnya bahkan ada juga teman-teman saya juga ya bro, dia tuh akan tenang ketika dia harus merusak tangan. Ya. Jadi ketika dia lagi stres gara-gara dia itu diejek, padahal kan teman-teman cuma ngejek sedikit, cuma ngejek biasa, tapi mereka mungkin orang itu baper banget, terbawa sama perasaan, sehingga dia tuh harus, tapi nggak bunuh diri, nggak sampai terputus urat nadinya, cuman apa-apaan coba kan kayak gitu ya. Cuman mungkin menurut dia hanya dengan cara itu bisa melampiaskannya. Ya. Tapi untuk kamu bro, keren banget sumpah. Kamu bisa menyembunyikan semuanya dari semua orang. Hebat. Nah, untuk bekerja kamu kepikiran, tapi mungkin kamu rasa ada memiliki perasaan takut. Iya. Kenapa nggak menjadi berwirausaha? Ya kalau berwirausaha kan public speaking itu. Enggak, berwirausaha kamu jadi bosnya. Oh, bosnya. Contoh kamu buka bengkel, ada karyawan, kamu belanja contohnya ke kota, beli ini spare partnya, kata karyawan, tong ini gitu kan ininya, so itu dirapikan, dibereskan, selesai. Jadi kamu tidak face to face sama tamu, yang face to face sama tamu orang lain. Oh, orang lain. Iya. Dan si karyawan kamu itu harus dikasih tahu sama kamu. Nanti kalau ada tamu harus kayak gini. Nanti kalau ada orang yang mau, contoh ya, ada yang mau ganti oli kayak gini, kamu harus senyum. Meskipun kamu itu masih ragu untuk berhadapan dengan tamu. Apakah ketika kamu berbicara sama teman-teman kamu selalu berpikir, aduh, aku ngomongnya benar atau salah ya? Pernah gak berpikir seperti itu? Ya, eta. Oh, suka kayak gitu. Oke. Jadi kurang percaya diri kalau kayak gitu. Ya. Oke. Berarti kamu harus sering ngobrol. Teman-teman kamu di organisasi mungkin banyak, ajak ngobrol. Kalau pernah teleponan,
Gak pernah. Gak Paling ada yang nelpon gitu. Ku abi Jawab. dijawab gitu. Namun pernah nelpon ke, Kalau kamu nelpon sama orang lain gak pernah. iya gak pernah. Kalau mereka nelpon sama kamu pernah. Iya pernah. Abi mah kecuali mun aya maksud deh, jadi dilaksanakan gitu. Namun misalkan kieu we Pak, ada orang itu nitah abi, kumanya jadi ibaratkan kayak nyekal ke abi, jadi biasa bicara gitu ya. Jadi ketika ada Namun orang yang ngeluh sama kamu, oleh kamu dibantu, gitu iya, seolah-olah kayak gitu. Oh, kamu harus kayak gini. Oh, oke, siap, paham. Berarti kegiatan sehari-hari kamu sekarang apa, Kang Yahya, di rumah? paling di rumah terus, Ngapain di rumah? keluar main HP kan. Main HP. Ya. Oke. Ini sebuah kisah. Sama sebuah kisah saya diangkat ke film. Orang itu dibully, laki-laki. Akhirnya karena dia kesal, dia itu berguru ke sesuatu yang salah. Akhirnya dia mengkaji ilmu hitam. Akhirnya setelah dia memiliki kekuatan yang black magic, ternyata orang-orang yang membuli itu ternyata sama dia dijadikan santapan. Dibalas. Ada yang seperti itu. Artinya dia mungkin untuk sisi keimanannya berarti lemah berarti ya. Dia lemah, mentalnya udah jelek. Contoh, ya karena emang teringat masa lalunya karena dia sering dibully, imannya lemah sehingga dia ke jalur hitam. Ada juga perempuan yang tadi saya ceritakan, dia malah menyayat tangannya, mati selesai. Tapi untuk menurut saya pribadi tentang kamu dibully tapi kamu tetap gagah, tetap kokoh, gak tahu penampilan juga amazing, kan gak nyangka. Ya. Semua orang juga gak nyangka, oh jadi Kang Yaya itu dulunya pernah gini, tapi kan kayak yang baik-baik saja gitu ya. Nah, artinya kamu bisa menyembunyikan rasa kesedihan kamu kepada semua orang. Nah, sekarang kamu bertanya gimana caranya supaya kamu bisa percaya diri, bisa menjadi orang lain sebagaimana mestinya. Nah, oke. Karena ketika kita mau berbicara gitu kepada semua orang, ya udah berarti kita harus meningkatkan rasa percaya diri kita. Entah tahu gimana caranya, harus kayak gimana, mulai dari pendekatan, ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama keluarga, ngobrol sama seusia kamu, atau mungkin kalau bisa ngobrol sama di atas usia kamu. Setelah kamu meningkatkan rasa percaya diri kamu harus mampu untuk menguasai materi. Nanti kamu akan ngobrol apa ya? Oh, tentang membicarakan tentang bengkel mobil. Oh, berarti tentang bengkel mobil kamu ulas dulu, takutnya kamu salah. Nah, mungkin ini sudut pandang saya, bro. Setelah itu lancarkan public speakingnya, yang biasanya kamu uga-ege gitu ya. Aduh, yang biasa kamu salah. Nah, kayak orang-orang yang kemarin ada yang upacara mungkin salah. Gini ya. Pokoknya kamu lancarkan aja public speakingnya. Mulai dari membaca buku, sering-sering. Jadi di kamar kamu jangan main game. Emang main game apa sih? Main HP, main game, sosmed, Pak. Di kamar main HP terus pusing saya. Paling Nah, parah. dan yang terakhir, yang keempat, kuatkan mental. Tapi kan mental kamu udah kuat ya. Udah jumpalik amazing banget, udah kuat. Jadi tinggal kamu harus mengasah lagi rasa percaya diri kamu. Tahu paling penting. Padahal kan penampilan kamu nggak bikin orang
berpikir yang aneh-aneh. Contohnya saya aja, saya gak berpikir kamu mengalami seperti ini. Kemarin ketemu biasa-biasa aja. Ya, jadi abi mah gitu bisa menyembunyikan itu rasa gelapna gitu, jadi ke lebih hal biasa gitu ke orang lain dilihat. Berarti kamu harus sering main. Main. Kalau ada acara kamu harus sering piknik, Oh main sama orang-orang. Dia macam ikut aja. Perhatikan orang lain ngapain ya, kayak gitu kayak gitu kayak gitu. Perhatikan aja, ngobrol. Diam aja, oh kayak gitu. Udah aja, kita menanggapi aja, menyimak aja. Nah, nanti kalau ada apa-apa, kalau ada yang nggak paham, tanyakan. Kenapa itu harus kayak gitu? Kenapa? Kita juga pasti akan terbiasa. Mungkin saja teman-teman kamu juga mungkin ya jauh lebih kelam lagi masa lalunya daripada kamu. Karena mungkin sudah ada contohnya kan. Kamu tahu gak kisah perempuan yang trauma gara-gara dihamilin sama temennya, sama gurunya gitu kan, sama pacarnya. Itu perempuan itu kan tiba-tiba, nah tetangga jadi tahu gitu masalah orang itu. Jadi kan bahkan ada orang yang aduh kenapa, jadi kan yang ada hanya penyesalan ya, menyesal kenapa harus melakukan seperti itu. Tapi kan ujung-ujungnya ada yang bunuh diri, ada yang kabur, ada yang pura-pura, yang pandai berbohong ke orang tuanya. Mah aku lagi kerja gini dulu, lagi ini, padahal dia tuh lagi ingin caranya supaya ini melahirkan dan lain sebagainya. Tapi kamu termasuk orang yang hebat sebenarnya. Tapi perlu kamu ketahui ya, setiap manusia juga pernah mengalami sisi downnya masing-masing. ya. Semua. Mungkin kamu mengalami pada waktu SMP. Ada orang yang mungkin pernah mengalami suatu yang gelap, pernah begini, pernah melakukan ini, melakukan itu, tapi kamu pandai menyembunyikan rasa sedih kamu di hadapan banyak orang. Oke, mungkin ya kamu harus sering main lah, sharing sama orang-orang. Pokoknya sharingnya itu harus sama orang yang sudah kamu kenal, karena mungkin mereka pasti bakal tahu, oh kayak kamu tuh kayak gini orangnya. Dan kamu jangan malu, jangan gengsi, jangan ragu, jangan sungkan-sungkan untuk memulai duluan. Contoh menyapa, contoh si botak contoh ya, contoh mohon maaf ya namanya Tatak contohnya, tak gawe kumaha rame tuh, pusing gini contoh. Atau ada teman kamu contoh ya namanya Rijal aja, kumaha contohnya, pasti mereka juga akan berbagi. Pokoknya jangan malu, sungkan, ragu untuk memulai duluan. Contohnya kamu datang ke sini kan kamu yang memulai. Iya. Artinya kamu udah bisa sebenarnya. Iya, Betul kan? Iya betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada di rumah begini. Oke siap. Oke jam 4 ya gini caranya. Itu karena kamu udah mampu, berani memulai. Nah, kamu sampai titik ini saja kamu udah hebat karena kamu mau mengakui semuanya. Karena orang lain yang memiliki apa tuh sama gitu ya kejadiannya kayak kamu gitu belum tentu bisa berbicara. Yang ada mungkin diam di rumah. Banyak yang seperti itu. Tapi kamu termasuk orang-orang yang hebat. Beruntung punya teman-teman kamu yang sampai saat itu gak tahu. Tapi kamu benar-benar amazing. Jadi buat kamu yang mungkin mengalami apa yang Kang Yahya alami, kau bisa meniru. Langkah pertama yang Kang Yahya alami itu ketika dia teringat, dia langsung wudu, sholat. Jadi ingat agama lah gitu. Jadi saya punya agama bahwa cara menghilangkan rasa takut lah itu dengan cara beribadah, berwudu, sholat, zikir, doa.
Tuh. Jadi Kang Yahya juga sebenarnya sudah mengetahui jawabannya. Udah memulai juga udah datang ke sini juga udah dia berani memulai. Jadi kadang-kadang dia sedikit aduh mau ngomong ini kurang percaya diri. Padahal orang-orang itu segan sama dia gitu. Segan. Ah, ada Kang Yahya nih. Ada Kang Yahya. Era ya Kang Yahya. Nah, padahal sebenarnya Kang Yahya itu pernah mengalami, tapi jangan khawatir, setiap orang juga pasti pernah mengalami sisi downnya masing-masing. Kamu udah keren, jadi tinggal lanjutkan lagi, berbicara lagi, jangan ke saya, ke semua orang, teman-teman ya. Berbicara lagi, khususnya di keluarga, sharing lagi. Kalau bisa ada kegiatan, ikutan lagi kegiatannya. Jangan ketika diajak kegiatan, nggak mau, jangan. Ayo kegiatan. Nanti kalau ada kegiatan saya undang ya. Terus kalau untuk beribadah seperti wudhu, sholat, zikir, berdoa emang itu harus ya, harus. Pokoknya gitu aja deh. Ya buat kamu juga tetap jangan bermurung hati, karena di luar sana juga masih banyak orang-orang yang justru ada anak yang dibuang gitu. Dan sekarang dia itu mungkin ya, dia itu hidup ada yang mengemis-ngemis. Jadi kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sekarang itu alhamdulillah ya, hidup diberikan, kita diberikan teman-teman yang peduli sama kita, keluarga yang peduli dan sayang sama kita. Pokoknya kalian yang luar biasa itu jangan pernah menyanyiakan keluarga kamu, teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu ya. Pokoknya tetap rangkul, karena satu hal lagi yang harus kalian ingat dan kalian pahami, bahwa kita ini adalah manusia, yaitu memiliki sifat sosial, yaitu manusia yang membutuhkan orang lain. Kalau kalian gak berbicara, mau kapan lagi kamu bisa berubah? Betul ya? Ya, betul. Dan kamu sudah berbicara, kamu udah berubah, amazing. Karena saya juga gak tahu bahwa kamu itu seperti itu. Diundang aja lagi Kang. Punya Instagram atau Facebook atau apa, TikTok atau apapun? Punya. Oh punya. Kok udah apa nama Instagramnya? Kalau Instagram mah Yahya Setia. Yahya Setia. Jadi kalau kamu pengen curhat-curhat gimana caranya konsultasi sama Kang Yahya, @Yahya Setia. Boleh di follow ya. Nanti saya tulis. Dan kamu juga jika memiliki sebuah story yang ingin diungkapkan, kalian jangan sungkan-sungkan hubungi ke Instagram saya di bawah ini. Thank you so much ya. Buat semuanya tetap jaga kesehatan. Hatur nuhun Kang. Ya. Oke, keren banget. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.